Fungsi dan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan cara institusi tersebut, di mana lembaga pendidikan tersebut keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dewantara menyebut Tri Pusat Pendidikan, sementara Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyebut dengan jalur pendidikan informal, formal, dan non-formal dalam sistem pendidikan nasional. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pertama, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dari keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang terpenting yang harus dipikul dalam keluarga dan merupakan salah satu lingkungan pendidikan pertama kali diserap dan diterima oleh anak. Ayah dan ibulah yang mempunyai peran aktif dalam memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang lain yang lebih ahli dalam pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. 2. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. 3. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. 4. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis daripada umum. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab sebagai berikut. 1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pendidikan UU SPN Nomor 20 Tahun 2003. 2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. 3. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengolah dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Lembaga pendidikan masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan. Selanjutnya, pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu yang pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Yang kelima, ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sistematis. Yang keenam, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Yang ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup.